Dan ya. anak muda sekarang kayaknya lebih freedom deh ya, lebih berani lah gitu Iya, ngambil iya. resiko untuk spending ya 10 juta atau sekian dari tabungannya. Kita berafiliasi dengan asosiasi franchise ASEAN. Dan so far sih memang yang paling megah, paling lengkap dan ekosistemnya paling memadai itu salah satunya ya di Indonesia. Pernah ada yang kredit begitu? Pernah pasti. Apalagi kalau ada lagi promo menarik begitu ya di hari terakhir gitu Iya, ya. iya, iya. Halo sahabat Sairfo, kembali lagi bersama saya Deriatin dalam acara podcast bisnis yang tentu saja menginspirasi buat sahabat Sairfo sekalian. Dan hari ini kita sudah datang seorang narasumber kita, anak muda yang wow luar biasa. Nanti beliau akan banyak sharing tentang kita dalam dunia waralaba atau dunia franchise yang tentu saja saat ini lagi booming-boomingnya nih. Nah, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri dulu nih. Silahkan Mas Radit, Oke, silahkan Mas. terima kasih Mbak Adi. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Raditya Rendra Putra, Event Strategic Marketing dari Panorama Media yang saat ini sedang menghandle untuk event Flay Expo di edisi ke-20 pada bulan Mei nanti, tanggal 5 sampai 7. Oh, Ya. edisi ke-20, 20. perjalanan yang sangat panjang. Cukup panjang. Oh, iya. Nggak cukup itu. Oh, cukup. 20 itu sangat panjang. Nah, boleh nggak sih cerita tentang perjalanan dari Flay ini ya? Tentu saja dari titik awal sampai di yang ke-20 ini ya rencana kan diselenggarakan di bulan Mei ini. Apa yang menarik dari Flay sehingga menjadi sebuah event atau sebuah perhelatan yang kita wajib datang nih buat teman-teman para pencari bisnis. Oke, yang pertama adalah Flay itu sebuah apa ya, bisa dibilang nggak hanya sekedar pameran ya, tapi ekosistem yang mempertemukan antara ya franchisor, franchisee, licensor, licensee, juga para pelaku bisnis atau investor yang kita harapkan ujung-ujungnya adalah memberikan keuntungan kepada seluruh pihak gitu. Oke, sama-sama Nah, untung dong ya. iya harus. Sama-sama untung. Itu pertama. Kedua adalah kenapa sih harus Flay gitu kan? Karena dari dulu kita selalu menjaga standar kita. Oke. Standar dari kualitas pengunjung, kualitas peserta gitu, maupun ekosistem yang terlibat di dalamnya ya, entah itu asosiasi, partner gitu ya, teman-teman komunitas. Itu memang kita ada filterisasi dan standarisasi tersendiri gitu. Oke. Jadi kenapa Flay ya mungkin eksklusivitasnya ada di situ sih. Keren gitu, ya. Mbak. Berarti Iya. wajib datang nih. Harus ya, dong. Buat teman-teman para Buat pencari bisnis, teman-teman. terutama teman-teman yang pengen tahu dunia bisnis Iya. waralaba, franchise, license juga License, dan iya. teman-teman sekalian. Hari ini kita banyak ngobrol dengan Mas Radit ya. Mas, tentu saja tadi kan dikatakan bahwa ini event besar nih yang datang gitu ya, para pemilik bisnis franchise-nya juga bukan yang main-main nih. Ada kurasi kah buat teman-teman katakanlah yang sudah pasti mereka-mereka yang ikut dalam perhelatan bisnis ini Oke. adalah Jadi selama 20 tahun ini memang kita udah ada loyal visitor ya, maupun loyal exhibitors yang mau di edisi berapapun itu sudah pasti akan datang gitu. Itu udah terdata, teranalisa, itu kurang lebih sekitar 40% gitu ya. 60%-nya ya mungkin new visitor yang baru tahu atau rekomendasi dari teman-teman yang udah datang atau berpartisipasi sebelumnya gitu. Untuk range usia sendiri, nah ini yang menarik nih Mbak Andi. After masa-masa pandemik itu ya di 2022 kita kan baru mulai lagi baru setelah mulai vakum lagi ya. 2 tahun ya, edisi ke-18 dan 19. Itu ternyata tren saat ini adalah banyak banget nih kaum milenial dan zilenials ternyata yang antusiasmenya lebih besar gitu ya ketimbang usia-usia di atas itu gitu. Jadi memang mereka apa tuh kira-kira? cukup produktif. Apa kira-kira penyebabnya generasi milenial? Karena mungkin pola pikirnya udah nggak old school gitu ya, yang habis lulus kayaknya gue harus kerja di suatu perusahaan tertentu gitu, atau meneruskan usaha orang tua gitu. Tapi mereka udah aware banget bahwa entrepreneurship gitu ya, salah satunya segmennya itu berwaralaba atau menciptakan waralaba atau menjadi franchisee-nya, itu ya salah satu metode juga ternyata gitu yang cukup menarik saat ini
gitu bagi mereka. Jadi pola pikirnya sudah ke arah sana. Jadi dari kami tim marketing sendiri pun harus menyesuaikan nih dari campaign, strateginya, Menyesuaikan dengan digitalisasinya. sasarannya Betul sekarang sekali ya. gitu. Jadi Oke. itu yang mix and match-nya tuh kita sedang menjalankan program itu. Iya, untuk konsep acaranya sendiri dari Flay ini sendiri apa saja sih acara yang biasanya diadakan selain tentu saja exhibition ya atau Oke. pamerannya? Ini yang agak berbeda ya, saya kasih bocoran nih di edisi ke-20. Bocoran nih, sahabat Servo nih. Nih baru di Servo nih, kita Iya. kasih bocoran bahwa memang per tahun 2023 Iya. itu kita akan menyelenggarakan selain memang booth untuk franchise, license dan business opportunity, nanti di lower ground itu ada khusus untuk UMKM Oh, ada UMKM juga. dengan harga yang berbeda pastinya. Jadi Oke. itu kita namakan compact booth. Compact booth tuh jadi udah siap pakai gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau yang tertarik silahkan nanti menghubungi pihak Flay gitu ya, bisa melalui sosial media atau nomor hotline kami. Dan kita ada rencana juga untuk membuat acara motivational speaker Wow. selama 3 hari berturut-turut. Iya, jadi gitu. semakin termotivasi lagi dong Iya. untuk nih ada peluang nih Jadi mengembangkan di bisnis samping berjualan Iya. gitu ya, mencari tadi peluang bisnis, ada edukasi juga nih. Ya, itu buat penting. visitor yang Benar, datang. betul. Jadi ya kita sebisa mungkin memberikan paket lengkap lah kepada seluruh peserta maupun pengunjung yang datang gitu. Seru ya. Seru Dan banget. konsep UMKM ini baru dilaksanakan Baru akan diterapkan yang di ke-20 ke-20. ini ya. Iya. Oh. Jadi mereka nih para pelaku UMKM hanya sebatas katakanlah menjual produk atau menjual bisnis. Itu kita kembalikan sebenarnya kepada merekanya ya. Oh, ada pilihan ya? Iya, maksudnya kita tidak pernah membatasi bahwa hanya boleh berjualan dan tidak boleh meluaskan networking gitu ya. Iya. Kalau memang ternyata ada yang tertarik untuk menjadi supplier atau reseller atau dropshippernya, ya itu kan lebih baik ya. Jadi si UMKM sendiri pun diuntungkan dengan adanya booth, compact booth tadi yang disediakan oleh Flay begitu sih. Iya. Ada berapa sih jumlah pesertanya nih? Dari tadi kan ada memang franchiser gitu ya, ada juga license ya, kemudian ada business opportunity. Iya. Total berapa yang berpartisipasi nanti? Kalau kita bahas dari yang udah-udah nih ya, Yang udah-udah, oke. ini estimasi aja itu nggak kurang dari kurang lebih 200 brand. Oh iya? 200 brand kurang lebih. Wow. Gitu, karena itu nasional tuh ya, brand yang tersebar di internasional, Indonesia. lokal dan luar. Lokal dan Iya. wow, jadi kita untuk- punya opsi nih kalau Betul. mau ambil brand yang dari luar Iya. nih ya. Termasuk buat teman-teman juga nih yang mungkin franchise mau ekspansi ke luar negeri, ya ini kesempatannya di Flay ini cukup. Karena visitor kita dari luar negeri internasional juga cukup banyak nih. Oh iya? Gitu. Wah. Nah, karena kita udah bekerja sama juga dengan beberapa asosiasi franchise luar negeri. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya mendatangkan para franchiser asing ke dalam acara itu tersebut, tapi juga mendatangkan nih mereka calon-calon juga yang barangkali berminat ya Betul. dengan Ekspansi. bisnis kita ya, Iya. bisnis dari franchise Indonesia Benar. gitu ya. Nah, Mas Radit ya, apa sih sebenarnya perbedaan Flay dengan katakanlah exhibition lain dalam dunia waralaba? Ya. Apa yang paling membedakan sehingga wah harus ikut nih gitu. Oke, ini sebenarnya sering ditanyakan ya. Iya. Yang pasti kenapa ini yang paling banyak banget? Kenapa sih Flay itu paling mahal? Baik dari segi booth gitu Wah, ya. ini saya belum nanya nih. Ntar saya tanya lagi. Nggak, ini udah jadi pertanyaan umum di Iya. luaran sana. Kenapa sih Iya. Flay itu dari segi booth, dari segi tiket dan lain-lain maupun partnership itu agak lebih rumit mungkin dibanding kompetitor. Iya. Karena tadi yang seperti saya jelaskan kita menjaga standarisasi. Iya. Kualitas yang kita berikan itu adalah kepuasan juga buat mereka, buat eksibitor. Ketika terjadi banyak closing, ketika kita berhasil mendatangkan para pembeli gitu ya, pembeli-pembeli franchise yang berkualitas gitu ya, itu kan memberi kepuasan kepada mereka gitu. That's why ya tadi kita menjaga kualitas pertama dari segi pengunjung, dari segi eksibitor, dan juga nggak kalah juga penting adalah konten gitu. Iya. Jadi boleh silakan dinilai sendiri dan di-compare sendiri dari segi konten entah itu sosial media ataupun campaign yang kita lakukan. Memang kita itu cukup tim marketing ya, khususnya di Flay itu cukup melakukan riset yang cukup panjang dan
kompleks gitu ya. Iya, iya. Sampai akhirnya bisa Makanya saya memberikan output seperti itu. sempat langsung stalking dong ke Oh, gitu ya? IG-nya Flay gitu. Oh, ini eventnya Mei tapi luar biasa ya, sudah serame ini gitu Alhamdulillah. ya. Gegap gempitannya begitu ya. Iya. Nah, berarti kalau udah dibilang yang ke-20, saya tadi nggak mau bilang ini cukup ya. Ini keren sih. Dalam artian bahwa memang saya juga jadi penasaran. Emang berapa harga tiketnya? Oke. Penasaran kan, ya kan? Kalau harga tiket sih kita selalu publish ya. Nggak jauh-jauh sih dari kemarin itu 55.000 per hari. Oke. Dan bedanya lagi di kita itu tidak ada sistem tiket terusan, jadi ya 55.000 itu untuk satu hari. Oke, mau datang Besok lagi, mau datang lagi, beli bayar lagi Oh. gitu. Mereka registrasi dulu secara online untuk bisa Iya, atau bisa betul. on the Kita spot? udah full online. Bisa on the spot? On the spot tetap by system. Nanti dibantu oleh teman-teman kru kita. Oh, tetap ada yang bantu. Jadi Tapi jangan tetap khawatir bisa, ya. Tetap bisa ya. Tetap bisa. Oke, tapi memang bagaimana sih kalau dari sisi, nah kita kembali ke anak muda, Iya. ya anak muda, kan identik kalau anak muda itu dia belum punya satu pekerjaan yang settle, dia belum punya cukup modal tentu saja untuk memulai bisnis. Iya. Ya, lalu kenapa Flay ini sendiri justru ini kan memang juga berdasarkan hasil risetnya Flay ya, Iya, gitu dan ya. fenomena yang terjadi sih. Fenomena yang terjadi gitu. Nah, kira-kira kenapa bisa saat ini anak muda gitu ya, itu menjadi sasaran yang katakanlah potensial juga buat Flay? Gini, yang paling mudah adalah mungkin beberapa influencer mereka ya. Kan sekarang udah zamannya digital, sosial media segala macem. Orang-orang yang mereka follow ini trendsetternya memang lagi banyaknya berbisnis gitu kan. Dan mengedukasi, ayo dong kalian jangan jadi pekerja kantoran terus gitu. Bukan berarti pekerja kantoran itu nggak lebih oke ya. Iya, Tapi iya. mungkin mereka terinfluence dari situ, dari beberapa public figure yang di range usianya masih muda, dan memotivasi mereka itu ternyata cukup banyak juga kok yang ternyata di membuka bisnis itu nggak sesulit yang kita pikirin kok gitu. Dan waralaba itu adalah salah satu start yang paling mudah sebenarnya karena sistemnya udah ada gitu loh. Jadi salah satu metode untuk menjadi entrepreneurship itu nggak harus mulai dari nol. Iya. Salah satunya adalah dengan berfranchise gitu, menjadi franchisee dulu deh gitu. Iya. Yang penting kan bagaimana si ownernya ini, si kita sebagai franchisee bisa memanage semua itu kan. Ketika itu sudah berhasil, dia mau membuka sendiri ya nggak masalah Iya, gitu. Nah, biasanya untuk anak muda sendiri, Iya. pilihan jenis bisnis franchise apa yang biasanya menarik buat mereka? Ini udah pasti banget dari tahun ke tahun sampai sekarang masih di F&B ya, food and beverage itu sekitar Kopi lah ya, nggak jauh-jauh ya. kopi lah, kebab lah, terus Oke. banyak lah itu minuman-minuman Iya, yang kekinian gitu ya. Itu masih sekitar 60%-an ya. Di kita itu pasti masih paling rame sih. Oke. Dan paling diminati dan paling cepat sold, dan mereka juga selalu ngasih package yang lebih murah, kayak bisa ada yang under 10 juta loh Mbak gitu. Udah bisa Nah, jadi. itu ya yang Itu katakanlah mungkin selain low budget tadi gitu ya, low alasannya. budget. Nah. Mereka bisa mulai Iya, dulu gitu yes. ya, tanpa harus dengan investasi Iya, yang besar betul. gitu ya. Tapi kalau dari hasil riset yang dilakukan sama teman-teman Play sendiri, anak-anak muda ini yang kemudian akhirnya lebih banyak katakanlah mengambil bisnis-bisnis yang dengan biaya yang katakanlah relatif terjangkau begitu ya. Terus pada akhirnya ketika mereka sudah menjalankan, bisakah mereka menjalankan itu? Balik lagi ke individunya ya. Ya. Itu kan sebenarnya di luar ranah kita ya. Iya, iya. Kita kan hanya memfasilitasi, ini loh ada opsi A B C D. Kita memberikan kolam gitu Iya, kan. iya. Nanti balik lagi sejauh mana si franchiser ini membimbing, itu juga ada pengaruhnya. Sejauh mana, apakah dilepas begitu saja gitu kan. Itu balik lagi juga. Dan franchisee itu juga bukan berarti setelah membeli franchise terus diem-diem aja gitu ya. Tetap harus aktif, tetap harus apa ya, sesama franchisee itu berkomunikasi gitu ya. Kalau dari pengalaman teman-teman yang saya dengar sih memang seperti itu. Jadi nggak ada tolak ukur apakah berhasil atau enggak, itu kembali lagi lah gitu. Iya, mereka belajar. Indikatornya melewati proses itu juga intinya ya. itu. Iya. Di acara Flay sendiri ada nggak nanti kira-kira katakanlah speaker muda yang katakanlah memang wah ini kan sebagai role model nih. Ya. Iya. Dari Apa ada bocorannya?
Apa Kalau masih bocoran di- aku belum bisa kasih, tapi Oh, bocoran. dari setiap edisi itu pasti selalu ada dan selalu variatif. Gitu. Mungkin kemarin si A, sekarang si B gitu. Itu biasanya nanti di deket-deket tanggal on show tuh kita udah mulai si spill-spill gitu sih. Oke, Heeh. berarti tunggu tanggal Jadi mainnya ya. jangan Tapi khawatir, pasti ada. pasti ada Pasti ya. ada. Iya. Jadi memang kan kalau anak muda itu sendiri, saya masih muda kok, tenang aja Mas. Sama. Iya, sama ya. Kita satu generasi, Satu generasi, beda ya. apa ya. Jadi teman-teman sekalian, anak muda itu kan sukanya tuh memang nongkrong, tapi nongkrong yang memang ada hasilnya. Iya, nongkrong berkualitas lah. Iya, nongkrong berkualitas, ujung-ujungnya nanti ada peluang apa nih? Betul. Gitu. Bisnis apa nih yang Betul. bisa dilakukan? Mungkin ini yang ditangkap sama teman-teman dari pengelola Flay itu sendiri. Iya, jadi ya sekarang udah bukan zamannya nongkrong terus ngegibah kali ya. Nah, iya benar-benar. Sekarang tuh emang era-eranya ya teman-teman influencer juga cukup banyak sih memberikan efek positif gitu ya. Entah itu dari riset mereka atau pengalaman mereka gitu. Jadi mengajak sehingga ketika ada sebuah komunitas atau segerombolan gitu ya, mereka pemuda-pemudi ini berkumpul itu biasanya udah lebih ke arah yang apa nih yang bakal menguntungkan untuk kita gitu. Iya. Ada pameran Flay nih, kita coba ke sana yuk, siapa tahu ada yang menarik gitu, salah satunya gitu. Iya. Nah ini menarik nih, bicara tentang komunitas Iya. ya, bahwa sebuah bisnis itu akan cepat berkembang ketika dia menggait nih komunitas-komunitas yang ada nih. Betul. Flay kira-kira akan menggait komunitas-komunitas dari kalangan anak-anak muda yang mana nih untuk bisa katakanlah lebih mengkampen ya anak-anak muda sekarang gitu ya, bahwa kita masih muda nih bukan berarti kemudian bisnis itu tidak bisa dimulai. Ya, jadi memang dari tahun kemarin, dua edisi kemarin, didominasinya memang justru kita lebih banyak sama komunitas anak muda ketimbang yang sudah apa ya sudah settle lah gitu ya, yang mungkin udah punya nama yang lebih besar gitu. Kenapa? Karena mereka lebih aware dengan tren saat ini. Jadi cara mereka berkomunikasi, cara mereka menggait teman-temannya sesama influencer, membantu exposure itu jauh lebih efektif sih yang kita rasakan gitu. Iya, iya. That's why kita masih didominasi untuk komunitas sendiri, banyak anak mudanya dan mungkin cukup dikenal ya. Cukup dikenal, yang ngikutin Flay sebelum-sebelumnya mungkin udah sering lihat lah sosok beliau gitu ya, beliau-beliau ini gitu. Iya, Yang iya. cukup menginspirasi Iya, gitu. iya. Dan ini sebagai katakanlah daya tarik juga nih Betul, ya, betul. buat anak-anak muda gitu ya. Yuk. Sometimes memang ada yang dia ngefans sampai bela-belain datang ya cuman untuk foto bareng atau nanya-nanya, tapi ujung-ujungnya tertarik juga gitu kan setelah ngeliat Flay gitu. Jadi banyaklah domino efeknya gitu ya dari influencer pun dari komunitas. Iya, nah jadi buat teman-teman Sobat Servo ya, terutama jangan khawatir ya, meskipun barangkali kita belum punya, di usia kita yang masih muda ini kita masih pengen banyak tahu tentang dunia bisnis franchise atau waralaba, bahwa sebenarnya franchise atau waralaba ini punya peluang nih buat teman-teman anak muda. Ya. Ini tangkap gitu ya. Betul. Karena memang konsepnya anak muda kan gitu ya, sambil nongkrong, sambil Iya. ada hasil gitu Dan ya. anak muda sekarang kayaknya lebih freedom deh ya, lebih berani lah gitu Iya, ngambil iya, resiko untuk spending ya 10 juta atau sekian dari tabungannya. Dan ya kayaknya dari pengalaman itu kita nggak akan pernah dirugikan kok Iya, gitu. betul. Ada nggak ya mereka yang dalam katakanlah mereka juga masih bekerja, tapi kemudian mereka coba ambil opsi Ada juga bisnis sampingan gitu? cukup banyak Mbak. Jadi kayak ibu rumah tangga nih atau pensiunan gitu ya. Atau mungkin para pekerja kantoran juga yang mencari side ya, atau income tambahan itu ada juga. Ada juga Jadi ya? variatif sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi nggak sebatas jadi core bisnis, yang menjadikan ini bisnis sampingan juga banyak. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman sahabat Servo, tentu saja yang ingin datang di acara Flay ya, tadi sudah dijelaskan ya, di sana nanti banyak sekali bisnis-bisnis franchise ya. Apa saja jenis Jenis bisnis ya. franchise-nya biasanya? Dari segmen ya yang paling top itu tadi yang udah saya sebutkan, food and Food and beverage. beverage. Ada kargo, biasanya itu kurir ya, jasa-jasa kurir, terus laundry. Ya. Kita ada health and beauty care juga, ada edukasi. Ya. Banyak Mbak.
Kalau dibikin ranking nih, oke lah kita 2023 kan baru akan diselenggarakan. Di kemarin yang Play 19, apa yang paling katakanlah ranking dari teman-teman franchise yang kemudian Menjadi top ramenya ya. gitu di Play 19? Top 3 masih di F&B, Ya. sama ini salah satu juga ada retail solution kita. Jadi penyedia kayak sistem kasir gitu ya. Jadi kita nggak terbatas hanya di franchise-nya aja nih. Buat teman-teman juga tambahan kita ada juga RSEI, namanya Retail Solution Expo Indonesia. Itu beberapa sistem payment gateway, e-wallet gitu ya, ticketing, buat sampai ke akunting itu ada. Itu juga trennya lumayan banyak pesertanya. Dan yang ketiga apa ya, mungkin jasa tadi pengiriman, jasa Kalau fashion sendiri bagaimana? fashion ada, tetap ada, cuman masih belum banyak, makanya kita tetap terbuka nih. Jadi jangan, kita nggak mau blocking mindset bahwa waralaba nih hanya sebatas di food and beverage gitu ya. Iya, iya. Semua peluang opportunity, misalkan ada yang punya jasa car wash gitu ya, cuci mobil gitu ya, atau apapun gym, itu silakan kalau memang mau diwaralabakan dan sekiranya ada potensi untuk mengembangkan gitu ya, menambah cabang, itu silakan. Kita Iya. open banget buat seluruh segmen bisnis gitu. Hmm. Nah, dari pihak Flay sendiri gitu ya, untuk para katakanlah para franchiser atau kemitraan atau license nanti, itu tetap ada ininya ya, kurasinya tetap kan? Dalam artian dia berapa tahun bisnis ini gitu kan? Atau bagaimana? Sebenarnya sih seharusnya iya, Mbak. Seharusnya mengikuti aturan dari kementerian ya. Iya, iya. Udah diatur sebenarnya, itu namanya STPW. Cuman memang pada kenyataannya ya kita kembalikan lagi ke prinsipal ya, Iya. nantinya gitu kan. Apakah si exhibitor A ini boleh atau tidak, itu nanti wewenangnya di Bapak project manajernya gitu. Oke, yang penting ini Iya. datang mereka-mereka yang Iya. katakanlah berminat untuk mengikuti. Betul. Dan biasanya mereka yang sudah ikut di tahun sebelumnya pasti ikut dong ya. Sebagian besar. Oke. Saya nggak bisa bilang 100%, tapi sebagian besar pasti ikut. Sudah merasakan Benefitnya. nikmatnya Iya. mendapat franchisee-nya Iya, ya iya. dari setiap exhibition play. Setahun Iya. berapa kali sih? Nah, ini juga yang baru adalah Jaraknya kalau nggak salah saya lihat betul. November ya. Baru di tahun 2022 untuk pertama kalinya selama 20 tahun nih, event play itu kita akhirnya karena permintaan cukup tinggi, setahun 2 kali. Yang tadinya 1 tahun hanya 1 kali. Oh. Gitu. Jadi kita pertahankan untuk di tahun ini pun rencananya juga tetap akan 2 kali. Gitu, di Mei dan insya Allah mudah-mudahan terlaksana di Oktober Oke. 2023 gitu. Jadi ada 2 cycle. oke, makanya kok ini jaraknya dekat. Oh, ternyata sudah punya rencana untuk bikin Iya. setahun 2 kali. Karena begitu tingginya. Segitu tingginya. Antusias. Katakanlah. Ini padahal kita baru saja melewati Iya. ini ya, era pandemi ya. Betul. Tapi geliat bisnis kok luar biasa ya ternyata. Ya justru itu, Mbak. Mungkin karena mereka kemarin terkurung 2 tahun gitu Iya, ya. ngapain lagi nih? Bikin apa nih? Nah, gitu ya. dan ya lagi tinggi banget nih hype-nya, antusiasmenya, dan ternyata franchise waralaba itu salah satu opsi yang menarik juga ternyata saat ini gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira berapa saja dari yang range terendah sampai range tertinggi biaya, katakanlah harga sebuah franchise yang ada biasanya di Play? Oke, yang tadi saya sebutin ya, tadi ada yang under 10 juta itu ada gitu ya. Tunggu dulu, under 10 juta berapa nih? 9 juta, ya kan? Atau jangan-jangan Let's say ya 7 juta mungkin ya, 7,5 ada ya? juta itu ada. Dan yang paling tertinggi bisa sampai M. Luar biasa. Itu kalau udah corporate yang punya nama dan ya membutuhkan beberapa fasilitas tertentu gitu ya. Kan kadang ada juga franchiser yang ada kriteria tempatnya harus bergengsi gitu, nggak Iya, bisa betul. sembarangan milih. Iya, Itu iya. balik lagi sih. Itu kalau nilainya MM-an itu sudah termasuk lokasi nggak sih? Beda-beda lagi, Mbak. Iya, iya. Nanya lagi nih brandnya yang mana? Iya, tapi pasti mereka ketemu aja ya franchise-nya. Ada aja. Di Play itu ya. Ada aja, entah itu cuma 1-2 ya, sepengalaman saya tanya ya ke brand-brand yang
cukup besar gitu yang harganya cukup mahal, Iya. ya selama 3 hari itu pasti ada aja. Pasti ada Ada aja. ya. Nah, kira-kira apa sih respon atau kesan dari para franchiser luar, franchiser asing ketika ikut dalam ambil bagian di Flay ini? Oke, eh, kebetulan untuk kita bicara ASEAN ya, karena memang yang paling kuat adalah kita berafiliasi dengan asosiasi franchise-franchise ASEAN. Dan so far sih memang yang paling megah, paling lengkap dan ekosistemnya paling memadai itu salah satunya ya di Indonesia. Nah, Berarti kita boleh bangga dong Indonesia cukup dong harusnya ya. berbangga gitu Oh. di Indonesia gitu. Jadi kalau mampir ke acara franchise serupa di Singapura itu mungkin tidak akan sama ekspektasinya dengan yang di sini gitu. Oke. Khususnya di Flay ya. Gitu. Jadi mereka selalu antusias dan hampir nggak pernah absen sih. Setiap kita undang tuh justru mereka yang mau gitu loh. Kapan-kapan ada jadwal lagi, kita ikutan dong gitu. Apalagi nanti kita mau bikin, kita ya, Flay mau bikin kita 2 dong, kan Sevo kali. partner Ini juga nih. semangat nih gitu ya, mau bikin setahun 2 kali Iya, gitu iya, ya. iya. Ini tentu saja akan bisa menjawab segala keinginan, kebutuhan. Betul. Ya, bukan hanya buat teman-teman franchiser dari Iya. luar, tapi juga franchise ya dari mana? Ini kan mempertemukan Iya, soalnya betul. franchisee semuanya bertemu di dalam Satu event atau perhelatan event. besar dari Flay Flay, ini ya. gini ya. Oke, buat Mas Radit. Jadi tanggal 5 Sampai 7. 6, 7 5, ya 6, 7 Mei. Mulai dari sekarang sudah dibuka registrasinya? Kalau untuk sekarang, jadi memang kita membagi 2 fase ya. Ada exhibitor promotion dan visitor promotion. Jadi kita sekarang masih membuka untuk penjualan booth saja. Oke. Tadi yang seperti saya sebutkan, silakan menghubungi hotline kami, nanti akan ditangani gitu ya. Kalau untuk visitor itu biasanya kurang lebih 1,5 bulan Hamin sebelum hari H. Iya, untuk visitor Itu ya. udah mulai itu kita buka tuh. Ada fase-fasenya juga tuh. Ada kemungkinan gak sih, biasanya kan kalau ada pameran gitu ya, di hari terakhir tuh ada aja tuh yang diskon lah, dapet Oke. harga menarik lah. Ini yang perlu dijelaskan lagi. Jadi salah satu syarat, tadi kan nanya Mbak Ade nanya ya, gimana sih kurasinya di Flay sendiri? Syarat untuk menjadi eksibitor kita itu adalah brand harus memberikan satu eksklusif promo yang hanya berlaku di event kita. Hanya di Flay selama 3 hari itu. Tidak diberikan dimanapun Wah, secara ini reguler. udah dijaminan nih dari di Flay event nih. lain nggak boleh, hanya boleh di Flay gitu. Misalnya apa promonya? Promonya misalkan buy one get one ada, Oh. atau cashback gitu kan, Iya, atau biasanya kan dalam satu grup itu ada beberapa brand ya. Jadi beli 2 brand bonus 1 brand atau free lokasi macam-macam Mbak. Wah, Macem-macem, menarik ini pokoknya. dicari loh. Biasanya kan orang cari promo-promo Iya. di hari terakhir ya. Makanya kenapa para orang-orang yang suka datang ke dalam exhibition tuh nyari biasanya penuh Iya. padat di hari terakhir. Gimana mengantisipasinya nih? Kalau misalkan banyak yang datang di hari terakhir. Tetap kita selalu satu tim ya, dibantu tim operation juga Iya. dari Panorama Media. Pastinya kita sudah ada SOP gitu. Jadi mau se-chaos, se-crowded apapun, alhamdulillah so far sih masih bisa terkendali lah Iya. gitu. Pernah ada yang kredit begitu? Pernah pasti. Apalagi kalau ada lagi promo menarik begitu ya di hari terakhir gitu Iya, ya. iya, iya. Ya harus siap ya. Ada beberapa booth tertentu yang biasanya benar-benar banting harga gitu ya di hari-hari terakhir atau dari hari pertama itu ya benar-benar udah nggak bisa gerak gitu sampai kita desek-desekan jalan itu Kebayang ada. sih serunya sih. Iya. Berapa orang yang terlibat biasanya kalau lagi satu exhibition itu? Kurang lebih staff yang diturunkan tuh sekitar 70. 70. 70. Hari terakhir paling banyak barangkali. Enggak sih, kita Tetap tetap ya? konsisten iya. Tetap Cuman mungkin loadnya lebih standby ya? effortnya aja mungkin ya ketika rame kita harus lebih aktif lah gitu. Iya, iya. Padat Menjaga- itu pasti kan. di Menjaga hari ritme lah supaya iya, tetap terakhir stabil. gitu iya. ya. Oke, terakhir untuk yang lisensi. Oke, Ya, menarik cerita dong tentang lisensi. Ini bedanya apa gitu ya, franchise, lisensi. Oke. Ya. Franchise sendiri ya mungkin udah pada tahu ya, franchise itu kan produk atau jasa yang bisa dikembangkan gitu ya atau diwaralabakan, dimiliki juga oleh di luar owner itu sendiri gitu ya dan dikembangkan lagi. Nah,
Yang menarik ini kita per edisi 19 itu ada license pavilion Iya. dan itu adalah event pertama yang menampilkan satu-satunya nih di Indonesia. Wow. Sekali lagi ya kita patut berbangga Iya, gitu ya. pencapaian Karena luar biasa Flay Indonesia ya. berhasil mendatangkan licensing yang sebenarnya. Itu bagaimana sih sebenarnya sistemnya? Ya mungkin kalau pernah tahu contoh gampangnya itu adalah McDonald X BTS. Iya, itu susah banget itu dapatnya ya. Itu salah satunya gitu ya. Nah, kita sekarang mau ngangkat lagi nih, Mbak. Ternyata banyak dan kita nggak sebatas lokal brand ya. Dari Universal Studio ada, Warner Bros gitu ya. Justice League, banyak deh pokoknya gitu. Itu kita pengen sih dari teman-teman terutama nggak terbatas corporate sih ya. Dari teman-teman waralaba pun kalau mau membranding misalkan saya punya cup kopi gitu ya, ada tokoh karakternya siapa gitu kan, ada Batman-nya, itu kan itu sih yang mau kita angkat nanti di license dan gitu. ini pasti mendongkrak tentu Harus saja ya. penjualan dari teman-teman franchise Iya, gitu ya. karena mungkin ada beberapa visitor yang ngefans gitu ya sama karakter-karakter masa kecilnya gitu Iya, kan. iya. Karakter kartun masa kecilnya gitu, oh ternyata iya, dan kebetulan dia punya brand, mau berkolaborasi secara licensing itu kan bisa juga. Oh, nggak sih? Nah, Kalau mahal nggak mahal, pertanyaan. datang aja. Oh, penasaran ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Servo yang tentu saja penasaran ya, buat teman-teman anak-anak muda yang juga pengen mengembangkan bisnis ya, mengembangkan bisnis itu nggak perlu nunggu usia-usia katakanlah, wah nanti sajalah, kalau sekarang masih muda udah mendingan kerja aja di comfort zone aja, punya gaji jelas gitu ya. Tapi ternyata anak-anak muda sekarang juga sudah mulai berani Sudah mulai berani. resiko ya, Iya. Mas Radit ya. Dan Mengambil ini memang resiko. sudah katakanlah dilakukan sendiri oleh teman-teman dari Flay, Iya. sudah terbukti. Sudah terbukti dari ya. pengunjung juga udah banyak Kebanyakan banget sih. anak muda. Tadi Anak dari muda. usia berapa? Kita masih secara data itu 18 sampai 35 ya, 70% nih. 70%-nya. 70%-nya. Saya lewat. nih. Range Berarti segitu. saya bukan anak muda. 18, ya mungkin 40 masih masuk lah ya. 18 sampai Masukin lah, 40. umur saya masuk Iya, lah masuk. ya, masuk ya. Jadi saya termasuk juga lah ya Jadi yang punya umur-umur potensi peluang gitu ya. Zillennials lah itu Iya, masih iya. mendominasi untuk audience Flay saat ini. Baik Iya. di online maupun offline ya. Iya betul-betul ya. Jadi buat teman-teman sahabat Servo, sekali lagi nih, ini Mas Radit silahkan boleh ngomong di depan nih buat teman-teman, Oke. anak-anak muda gitu ya. Event yang akan harus teman-teman anak-anak muda ambil peluang itu dalam kegiatan Play. Oke, buat teman-teman semua nih yang masih bingung cari income kok kayaknya susah banget, cari kerja susah gitu ya. Coba deh datang dulu ke pameran Flay nanti di tanggal 5 sampai 7 Mei. Kalian bisa muterin dulu, cari peluang dulu di situ. Kalau ada yang sesuai budget dan sesuai passion, kenapa enggak? Langsung ambil kesempatannya dan dapatkan manfaatnya. Iya. Kita tunggu ya. Dapatkan manfaatnya, peluang Iya. harus segera diambil cepat Harus ya. dong. Jangan nunggu yang lama-lama lagi, apalagi tadi akan ada banyak promosi ya, terutama Betul, di hari pasti ada terakhir. promosi. Iya, dan Jangan khawatir. jaminan. Jaminan. Ya, dari Flay Dari ya. Flay. Oke. Oke. Terima kasih Mas Radit Sama-sama, buat kesempatannya Mbak Ade. sudah Terima hadir kasih. dalam podcastnya Servo. Tentu Ya, saja ini terima kasih menginspirasi sekali. terutama buat anak-anak muda Baik. yang pengen memulai bisnis Ya. franchise atau waralaba. Terima Oke, kasih. terima Sehat-sehat kasih. selalu ya Mas Radit. Sama-sama Mbak Ade, sehat Oke. selalu.